Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan membagikan mengenai pengalaman saya mendapatkan situasi, yaitu persendian bahu saya ada yang turun. Di saat awal saya sering mengalami rasa kesemutan di bagian telapak tangan sampai dengan siku, dan juga nyeri di bagian bahu. Rasa ini sangat menyiksa sekali bagi kita yang sudah mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke, dan hal ini menambah penderitaan kita, sehingga pada saat kita berlatih pun selain tubuh yang lemah juga ditambah lagi dengan rasa nyeri yang hebat. Di sini ternyata saya sudah melakukan terapi, yaitu pertama saya melakukan terapi dengan seorang fisioterapi, yang mana di awal kurang lebih selisih antara bahu dengan persendian ini turunnya sekitar 2 jari. Dengan bantuan fisioterapi saya sudah mengalami perbaikan, kurang lebih sudah tinggal setengah jari. Ternyata di situ menyebabkan kurang maksimalnya dalam hal pergerakan pada jari. Sekarang saya sudah bisa membuka penuh seperti ini. Ternyata hasil seperti ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, tetapi melalui proses step demi stepnya. Step ini saya bagikan kenapa saya bagikan, dikarenakan supaya bisa banyak orang bermanfaat dengan pengalaman saya ini, yaitu apabila Anda mengalami keluhan ada penurunan pada persendian bahu, segera pulihkan dulu persendian bahu Anda, yaitu dengan cara bantuan fisioterapi. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh ahli pijat saraf. Ternyata proses pembetulannya di bagian ketiak. Bagian ketiak ini yang ditekan rasanya luar biasa. Jadi di sini saya ingin berbagi prosesnya seperti apa yang luar biasa, sakitnya pun tidak kebayang lagi. Jadi di sini saya ingin membagikan proses kepulihan kita itu dengan fisioterapi, juga ada bantuan dari ahli pijat saraf. Ahli pijat saraf ini yang akhirnya bisa membetulkan posisi yang dislokasi bisa kembali seperti semula. Fisioterapi berguna untuk melakukan latihan-latihan untuk fungsional tubuh kita yang lemah akibat serangan stroke. Sehingga di sini mengapa saya berbagi seperti ini, yaitu saya ingin berharap banyak kawan-kawan ataupun sahabat semuanya, maupun para istri yang mendampingi suaminya maupun suami yang mendampingi istrinya yang mengalami keluhan pada jemarinya untuk bisa membuka. Ini hasil saya, walaupun belum maksimal, akan tapi saya dengan fokus saya bisa melakukan seperti ini. Ini saya pencapaian 2 tahun baru bisa seperti ini, dan alhamdulillah saya sudah bisa mencapainya. Walaupun di awal tangan ini seperti sudah lepas, karena bahasa saya di sini seperti kiwir-kiwir sudah, antara lengan tangan saya dengan tubuh saya ini sudah tidak connect sama sekali. Dan di situ untuk digerakkan sakitnya luar biasa. Jadi di sini saya berbagi hal ini, dimohon bisa dipahami. Untuk ahli saraf, saya harapkan
Anda semuanya harus mencari seorang yang benar-benar ahli. Biasanya seorang ahli saraf dapat mengetahuinya posisi yang sebenarnya tanpa kita banyak bercerita. Jadi di sini saya cuman bilang bagian bahu saya ini ada sela sedikit turun, saya bilang seperti itu. Oh iya, saya sudah tahu. Cuman diraba dan yang dipijat adalah di bagian ketiak. Sakitnya luar biasa, dicampur keri juga ya, geli-geli gitu. Cuman yang saya ingin sampaikan di sini, ternyata proses kepulihan tubuh kita ini untuk menggapai kepulihan bukan hanya dengan faktor latihan, juga harus disokong, didukung oleh presisinya posisi tubuh kita, dikarenakan pada saat awal ternyata ini banyak dikeluhkan oleh banyak penderita stroke, yaitu pada saat serangan awal biasanya lebih nyaman tidur miring ke bagian tubuh yang lemah, sehingga bagian tangan yang lemah ini tertindih dan rasanya itu yang mencetuskan terjadinya nyeri di bagian bahu yang lemah. Dan muncul juga posisi dikarenakan otot-ototnya juga lemah yang melindungi ini terjadi pelemahan, akhirnya begitu ditekan mudah sekali untuk dislokasi. Dislokasi ini yang akhirnya memicu terjadinya peluang untuk dislokasi yang akhirnya terjadi selisih ataupun ada sela di bagian bahu kita. Ini saya buktikan bagian bahu saya sudah tidak ada sela. Jadi di sini sudah tidak ada sela. Sama sekali sudah tidak ada sela, ya, sudah tidak ada sela. Mungkin sebelumnya saya belum pernah ini ya, saya belum pernah memperlihatkan, akan tapi hasilnya sudah sangat signifikan, yaitu sudah bisa membuka seperti ini. Di sini saya mengapa membagikan pengalaman saya, karena pengalaman tiap-tiap orang mungkin berbeda, dikarenakan tidak semua orang mengalami keluhan untuk penurunan sendi bahu. Di sini saya ingin menjelaskan karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara melatih jari-jari, bagaimana cara melatih tangan supaya bisa aktif kembali. Kalau saya dulu di awal yaitu cara mengayunkan tangan 15 menit pagi dan 15 menit di sore hari. Dan itu jika dilakukan secara teratur, maka kemampuan tangan akhirnya bisa mengangkat sendiri seperti ini. Latihan ini butuh rutinitas, yaitu repetisi, pengulangan yang terus-menerus. Jadi kalau saya misalnya pagi dan sore, dan saudara-saudara semuanya bisa melakukan pagi, siang, dan sore, insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi pada saat tangan saya sudah bisa naik seperti ini, di bahu saya ini masih ada selisih atau ada sela, penurunan di persendian bahu dengan lengan. Jadi di tempurung ini antara bahu dan lengan ini terdapat sedikit jarak, dan itulah di awal saya terasa nyeri, dan akhirnya dengan bantuan fisioterapi dibenahi, diposisikan seperti semula, akhirnya nyerinya hilang. Akan tapi ternyata jarak itu masih ada, kira-kira sekitar setengah jari saja. Dan alhamdulillah begitu saya mendapatkan informasi dari kawan kita juga, sahabat kita, beliau menyarankan saya untuk pijat saraf karena beliau juga seorang penderita stroke dan mendapatkan suatu progres yang baik setelah pijat di tempat tersebut. Akhirnya saya mengambil suatu keputusan, yaitu menuju ke tempat pijat saraf tersebut. Dan ternyata akhirnya saya pijat satu kali sudah benar-benar pulih untuk posisi sendi bahu yang terjadi penurunan. Akan tapi prosesnya nikmati saja. Karena di sini tidak ada sesuatu yang instan dalam kita menuju kepulihan, dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah suatu pengalaman saya, perjalanan hidup saya,
untuk menggapai kepulihan dikarenakan saya dulu sangat susah sekali untuk bisa membuka tangan penuh seperti ini. Ini adalah suatu pencapaian menurut saya dikarenakan 2 tahun baru saya bisa seperti ini, dan mungkin memang jalan saya untuk bisa bertemu dengan ahli pijat saraf tersebut baru di menjelang 2 tahun pasca stroke. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Akan tapi mohon maaf, kebetulan ahli pijat saraf ini ada di daerah kita, di daerah Jawa Timur yang tempatnya sangat terpelosok sekali. Jadi bukan ahli saraf yang banyak dikenal di televisi ataupun di siaran-siaran yang banyak disiarkan di YouTube ataupun di channel-channel televisi kita. Akan tapi beliau ini adalah seorang ahli pijat saraf yang ada di desa. Beliau pun tidak mau diperkenalkan secara publik seperti ini. Akan tapi kalau misalnya per person bisa saya sampaikan di sini, mungkin bisa lewat WA ataupun japri ke saya, bisa saya bagikan. Semoga berkah dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ternyata ahli pijat saraf ini tidak semuanya bisa mengetahui posisi-posisi tubuh lemah akibat serangan stroke. Dan kebetulan saya kemarin ke sana berbarengan dengan salah satu orang pasien penderita stroke juga. Dan beliau ini adalah seorang yang sudah berusia sekitar 90 tahun. Dan di situ yang saya lihat progresnya luar biasa. Dari pertama kali lemah datang dibopong, setelah 2 kali pijat sudah bisa jalan, akan tapi masih digandeng. Ini suatu progres menurut saya, dikarenakan saya dulu untuk menggapai dari kursi roda menuju bisa berjalan dengan tongkat, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Sedangkan ini dalam kurun waktu dia pijat pertama kali di hari Sabtu, lalu pijat lagi di hari Senin ya, sudah bisa seperti itu. Saya sungguh salut luar biasa. Mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa terjadi. Dan juga apapun itu tetaplah bersemangat, bahwa kepulihan itu adalah dengan berlatih dan berlatih. Semua yang sampaikan ini adalah sarana pendukung. Jadi paling tidak jika kita melakukan latihan untuk berjalan, jika ada keluhan nyeri ataupun nyeri yang hebat di bagian sendi ataupun di bagian yang lainnya sering dikeluhkan oleh penderita stroke, maka ketahuilah penyebabnya adalah apa. Jika dikarenakan asam urat, maka berobatlah, perbaikilah, sembuhkanlah asam uratnya supaya kita bisa berlatih kembali. Dikarenakan mengapa banyak penderita stroke yang progresnya sudah hampir mencapai 1 tahun, kan tapi masih belum bisa untuk bisa berjalan. Beliau selalu mengeluhkan adanya sakit. Nah, di sini paling tidak kita bisa konsultasikan dengan dokter. Kalau misalnya ada asam urat, maka diobati asam uratnya. Jika ada keluhan yang lainnya ataupun mungkin terjadi nyeri di bagian bahu ataupun sendi yang lainnya, mungkin dikarenakan dislokasi, maka perlu adanya penanganan khusus. Jadi di sini tetap semangat. Semuanya saya bagikan berdasarkan informasi pribadi saya. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi jika kita selalu berpikir positif, selalu menikmati dan ikhlas menerima keadaan tubuh kita ini. Baiklah, saya di sini Nova Arif, tunggu channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.